الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan puji syukur kepadanya. Semoga amal yang kita lakukan di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah dalam menegakkan keadilan dan melenyapkan segala kebatilan serta menghancurkan kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang akan sampaikan pada hari ini, tujuan misi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan misi perjuangan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi rahmat bagi isi alam semesta, tidak hanya terbatas bagi umat manusia. Dan sebelum ayat itu telah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, telah cukup segala contoh yang patut diikuti umat manusia pada umumnya. Namun beriman pada khususnya tentang perjuangan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lain: satu, sebagai kepala negara, juga Rasulullah memimpin pemerintahan yang mengurus keperluan hidup umat. Dua, sebagai jenderal, juga Rasulullah sebagai panglima perang. Tiga, sebagai pedagang, juga Rasulullah mengatur pengiriman dan pemasukan barang-barang keperluan masyarakat, seperti mengurus perdagangan yang dikelola istrinya Siti Khadijah. Yang keempat, sebagai pengembala, juga Rasulullah sebagai pengembala kambing ketika bersama Abu Thalib. Yang kelima, sebagai kepala keluarga, juga beliau sebagai kepala keluarga yang baik, menciptakan suasana rumah tangga yang mawaddah warahmah atau cinta dan kasih sayang. Yang keenam, sebagai imam, juga Rasulullah sebagai imam di masjid dan juga imam atau pemimpin di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang patut diteladani yang tak mungkin disampaikan secara rinci pada khutbah yang singkat ini. Juga Al-Quran sebagai pedoman hidup lengkap dan jelas, baik pedoman tentang akidah, muamalah, pengembangan sosial kemasyarakatan seperti sosial politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan akhlakul karimah. Hal tersebut dalam surat Al-Anbiya ayat 106
Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi hadzal balaran liqaumi 'abidin. Sesungguhnya apa yang disebut dalam kitab ini cukuplah untuk menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari uraian ayat tersebut dapat dipahami tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk menyebarkan rahmat bagi alam semesta, terutama bagi manusia, agar tercipta kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah dalam segala bentuk-bentuk tata cara, baik tata cara kehidupan rohani atau agama maupun kehidupan jasmani atau fisik lahiriah. Semua bentuk rahmat yang dibawakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan konsepsi yang jelas yang beliau sampaikan kepada umat manusia melalui dakwahnya. Kemudian tujuan yang kedua, misi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qis. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raja atau keadilan supaya manusia berdiri menegakkan keadilan. Al-Hadid 25. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang utama atau budi yang tinggi. Sebagaimana Rasul Allah membawa prinsip akidah yang sama, yaitu tauhid, demikian juga mereka memikul tugas yang sama, yaitu memperbaiki akhlak yang rusak, yang mengantarkan manusia kepada akhlakul karimah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka diutus pada zaman yang berbeda, yang berlainan kondisi umatnya, namun tujuan mereka adalah untuk mengantarkan umat kepada jalan Allah, serta menyembah tidak lain kecuali kepada Allah, mengerjakan perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan yang mungkar, demi tegak keadilan dan kebenaran di muka bumi Allah ini. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, cukup banyak jumlah Rasul yang menjadi utusan Allah untuk memperbaiki akhlak umatnya. 25 orang diantaranya disebutkan dalam Al-Quran, dimulai dari Nabi Adam alaihissalam dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini dengan membawa rahmat bagi umat seluruh alam semesta, khususnya bagi umat manusia, untuk memperbaiki budi pekerti mereka di seluruh dunia ini, disebabkan telah lahir kerusakan dan kehancuran akibat perbuatan tangan manusia. Hal inilah yang disinggung Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu bil barri wal baghi bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, karena Tuhan hendak membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar.
Seandainya pemimpin-pemimpin di suatu negara yang terdiri dari orang-orang yang tidak berakhlak, maka dia akan menjalankan politik imperialisme dan kolonialisme yang akibatnya merusak bangsa lain. Itulah yang dikhawatirkan oleh Ratu Balqis, seperti yang diceritakan dalam surah An-Naml ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya raja itu apabila memasuki suatu negeri, dirusakkan dan dijadikannya penduduk yang mulia menjadi hina. Begitulah perbuatan mereka itu. Dengan demikian, politik pemerintah tidak terlepas dari latar belakang akhlak dan budi pekerti yang memimpin. Apabila para pemimpin berbudi pekerti dan berakhlak baik, maka yang dipimpinnya akan baik dan sempurna pula akhlaknya. Dan sebaliknya, bila para pemimpin berakhlak buruk, maka seluruh pekerjaannya akan buruk pula. Maka perjudian akan merajalela, perzinaan akan berkembang, minuman keras menjadi kebanggaan. Pantas seorang penyair Arab Al-Sawfi mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu bagian wa in hum zabat akhlaquhum zabu. Suatu bangsa dikenal dengan akhlaknya. Jika akhlak runtuh, maka runtuh bangsanya. Oleh sebab itu, para ahli dakwah tidak bosan-bosannya menyampaikan betapa pentingnya perbaikan akhlak, baik akhlak pemimpin dan juga akhlak yang dipimpinnya atau rakyatnya. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga apa yang menjadi misi perjuangan Rasulullah SAW diamalkan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.